Di bawah cakrawala berkabut abu-abu, selokan besar selebar beberapa zang yang diburu saat bekas luka bumi menyebar ke ujung pandangan. Ada kekacauan di selokan ini, dan ada puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tepinya, dan pemandangannya sangat tragis. Pada saat ini, tidak jauh dari selokan ini, beberapa pembangkit tenaga terhormat yang telah melarikan diri dari momok berdiri diam, di mata mereka, penuh keterkejutan. 1000 pembangkit tenaga suci hanya mengesankan. Mereka berada di luar imajinasi mereka, dan serangan jalan yang dikeluarkan oleh 100 pembangkit tenaga suci itu telah membuat mereka putus asa. Melihat mayat di mana-mana di seberang lapangan, tanah yang berantakan, mereka akhirnya tahu betapa mengerikan pemandangan besar yang ingin mereka lihat. Belum lagi mereka tidak terhormat, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci biasa hanya bisa berjalan-jalan saat melihat mereka. Dan mereka datang ke sini untuk membuka mata mereka, dan mereka bisa bertahan setelahnya sekarang. Mereka sangat beruntung. Kurang, Yang Patriarch, apa yang kita lakukan sekarang? Untuk waktu yang lama, menelan ludah dan berkata, pembangkit tenaga suci klan Azure Sable, menanyakan tentang King Yu. Pada saat ini, kulit King King juga sangat bermartabat. Dari adegan barusan, tidak sulit untuk melihat bahwa rencananya untuk menyelamatkan Qin Yichen terlalu naif. Di tempat di mana pembangkit tenaga listrik teratas dapat digunakan untuk memasuki tingkat utama suci, ras mana yang dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik 1000 tingkat suci? Kekuatan ini sudah tak terkalahkan di 10.000 battle domain. Awalnya dengan pembangkit tenaga suci 40-50, seorang pemuda dengan penuh percaya diri, dia harus memikirkan kembali rencananya saat ini. Apakah kamu membawa batu roh memori? Setelah mengerang sesaat, semburat cahaya melintas di mata King Ye, dan tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Bawa, meski pikiranku sedikit bingung, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang mengangguk. Rekam adegan di sini, King Yan menunjuk ke ngarai tempat mayat itu ada di mana-mana, dan ada senyum penuh arti di sudut mulutnya, dan cibiran yang memilukan terdengar pelan. Kalau begitu gunakan segala cara untuk menyebarkannya. Mendengar ini, mata banyak pembangkit tenaga suci sedikit terpana, dan mereka bukanlah orang bodoh, bahkan jika mereka memahami rencana King Ying. Ayo cepat. Sisanya, ikuti aku. King Yan melambaikan tangannya, dan cahaya yang dalam bersinar jauh ke dalam matanya. Ya. Segera, 2 pembangkit tenaga suci terbang keluar dan merekam pemandangan mayat di mana-mana. Sisa pembangkit tenaga listrik semuanya berada di belakang King King, mengejar jalan kematian. King Ye tahu bahwa naik ke 1000 pembangkit tenaga suci bukanlah sesuatu yang dia dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dapat bersaing dengannya. Namun, dia sudah lama mengetahui bahwa di benua 10.000 etnis, banyak ras yang tidak terpengaruh sangat marah dengan masalah ini. Namun, mereka tidak punya bukti, apalagi siapa sebenarnya yang melakukan semua itu. Apa yang dilakukan King Ye adalah merekam tragedi ini. Dia bahkan mengambil risiko untuk mengejar lebih dari 1000 pembangkit tenaga suci dengan pembangkit tenaga rasnya sendiri, dan mengikuti mereka, mencatat bahwa mereka menghancurkan setiap kursi. Pemandangan kota. Selama adegan ini direkam dan disebarkan, pasti akan menimbulkan kegemparan. Ketika saatnya tiba, pembangkit tenaga suci yang mengejar Qin Yichen ini juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari ketakutan. Apakah ras mereka dapat menanggungnya? Qin Yichen dalam penerbangan masih sama seperti sebelumnya, tidak takut pada hal-hal besar, sengaja mencari beberapa kota besar untuk lewat. Kemanapun mereka pergi, kota, besar dan kecil, tanpa diragukan lagi berubah menjadi reruntuhan. Namun, saat ini, arah pelarian Qin Yichen tampak sangat jelas. Tetapi suatu hari setelah bekerja, dia menemukan alam rahasia, menggunakan rutinitas yang sama, untuk masuk ke dalamnya. Dalam hal ini, pembangkit tenaga listrik yang mengejar Qin Yichen marah. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan yang terakhir memperlakukan mereka seperti boneka dan terus menindaklanjuti. Apa? Setelah menyelam ke ruang misterius itu, mata Qin Yichen tidak bisa menahan keraguan. Pada saat ini, ruang di depannya seperti biasa, sungai lava yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling, dan suhu tinggi menyebabkan ruang terdistorsi. Tapi, tidak seperti biasanya, energi merah itu tidak mengambil inisiatif. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu diambil oleh kekuatan yang mengendalikan alam rahasia ini? Qin Yichen mengerutkan kening, dan dengan cepat membantahnya. Namun, dia bisa masuk ke sini berdasarkan Achilles tertinggi dari puncak pencapaian kecil dan perlindungan 10.000 baju besi Taoisme. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik biasa datang ke tempat-tempat ini? Apalagi energi Kirmizi itu tidak ringan, terlihat dari kulit kura-kura yang telah mati terbakar. Hai, segera, Qin Yichen mengeluarkan token misterius itu. Dengan munculnya token ini, gelombang panas muncul di ruang ini, tetapi energi merah yang dia harapkan tidak muncul. Meskipun saya tidak melihat energi semacam itu, fluktuasi yang berasal dari token di tangan saya memberitahu Qin Yichen bahwa energi itu seharusnya ada di danau lava di bawah. Apakah itu terkait dengan senior itu? Pada saat ini, Qin Yichen mau tak mau mengingat bahwa di alam rahasia sebelumnya, sepatah kata pun diucapkan sebelum siluet itu menghilang.
Esensi darahnya tidak mudah didapat. Sial, tidakkah kamu membiarkan aku mengambilnya sendiri? Qin Yichan melirik ke tengah sungai lava 10.000 hingga 1.000. Dia melihat ke danau lava yang mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendapatkan kulit kepala. Ini bukan danau lava biasa, bahkan dia takut menjelajahinya dengan mudah. Setelah sekian lama, danau lava di bawah masih belum berubah, dan energi merah yang diinginkan Qin Yichan tidak ada tanda-tanda akan keluar sendiri. Setelah mengerang lama, Qin Yichan menggertakkan giginya, dan akhirnya dengan kejam, tubuhnya jatuh ke arah danau lava di bawah. Itu adalah, dalam kejatuhan seperti itu, dia dapat dengan jelas melihat semburan gelembung yang terus-menerus di danau lava di bawah. Pada saat tertentu, dengan semburan gelembung besar, mata Qin Yichan juga sedikit terpana. Dengan ledakan gelembung besar itu, teratai merah benar-benar muncul di hadapan Qin Yichan. Itu melayang di danau lava, di antara teratai, terbakar dengan api. Di dalam nyala api, sepertinya ada biji teratai merah seukuran ibu jari. Gelombang True Origin yang mencengangkan juga menyebar darinya, membuat suhu asli yang sangat tinggi menjadi lebih panas.